Kalian itu adalah wakil rakyat. Jangan karena dengan kenyamanan, dengan gaji yang besar tanpa ada pekerjaan yang signifikan, menutup diri dan bahkan berkoalisi dengan orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Kalian dipilih bukan dengan tujuan itu. Halo semua dan shalom Luar untuk biasa. kawan-kawan di Indonesia dan dimanapun berada. Wah, ini judul yang paling bagus hari ini, bagaimana untuk menghancurkan khilafah, Pak, ya. Memang inilah bagian daripada kita untuk mempertajam supaya khilafah ini betul-betul harus dicabut dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita mempelajari bahwa khilafah ini sebenarnya pengaruhnya kan sudah ada sejak Indonesia merdeka, di mana mereka ingin terus menerapkan syariah, itu adalah ya khilafah. Tapi makin menjadi-jadi justru pada zaman reformasi. Reformasi ini sebenarnya untuk mereform kekuatan-kekuatan khilafah, kalau kita lebih jelas untuk memahaminya, karena apa yang kita dapatkan sejak reformasi, selain daripada munculnya kekuatan-kekuatan yang lebih masif dari kelompok-kelompok intoleran. Jadi ini adalah ya pertama sebenarnya karena ketidakjelasan daripada Pak Harto sendiri, di mana dia mulai mencurigai sejak zamannya Benny Murdani yang seorang militer nasionalis. Tapi karena Soeharto telinga tipis mendengarkan orang-orang di samping dia, di mana Benny Murdani akan mengambil alih kekuasaannya, itu salah besar. Dia itu loyalis Benny Murdani. Sehingga Pak Harto mulai condong untuk membentuk suatu kekuatan dengan ya kekuatan orang di sekitar dia, antara lain ya Habibie. Dan Habibie ini adalah seorang yang ya cukup dalam pengetahuan, tetapi ingin untuk membentuk suatu kekuatan baru, yaitu itulah munculnya ISMI. ISMI ini adalah mulai kembali kekuatan yang sebenarnya mereka tonjolkan adalah pengaruh identitas agama. Baru akhirnya Soeharto jatuh. Yang menjatuhkan Soeharto sebenarnya kelompok mereka itu sendiri, yang adalah menuju kepada kekuatan untuk menghancurkan Indonesia. Adapun ya Pak Gus Dur sebagai nasionalis yang mengingatkan untuk kembali kepada ideologi negara Pancasila, ya tidak didengarkan, bahkan dimusuhi oleh para reformer pada saat itu, antara lain ya Amin Rais dan kawan-kawan. Dan apa yang terjadi? Pembentukan makin menguat sehingga muncul pemerintahan Megawati. Dan paling kuat kekuatan yang memupuk mereka adalah SBY dan Yusuf Kala. Dan di sini kita lihat bahwa Indonesia dalam keadaan yang sulit. Karena khilafah sudah masuk dalam semua lini, sampai kepada anak-anak sekolah yang boleh dikatakan ingusan, mahasiswa yang sebenarnya menuntut sesuatu untuk perbaikan dalam masa depan generasi mereka, nyatanya bisa dibayar untuk mendemo pemerintah yang ada. Tujuannya tidak jelas, hanya karena tidak paham di mana mereka diperalat oleh orang-orang yang ingin merusak negara Indonesia. Oleh sebab itu kita lebih menyuarakan untuk mempertahankan Indonesia, supaya dalam diskusi kita beberapa bulan lalu dengan Pak Ferdinand Hutahayan, di mana khilafah ini sudah mengakar sehingga mereka tidak lagi segan-segan untuk menghancurkan Indonesia dengan tujuan tidak ada lagi kekuatan-kekuatan nasionalis. Oleh sebab itu kita yang merasa
nasionalis dan ingin tetap mempertahankan Indonesia, memang jangan ragu-ragu untuk meminta supaya seperti MUI, mereka memakai organisasi ini untuk memperkuat orang-orang yang anti dengan pemerintah. Jangan percaya kepada Anwar Abbas, Egy Sujana, dan segalanya. Karena mereka mengambil dalih bahwa ajaran mereka itu mendasarkan apa yang mereka tetapi mau dipaksakan kepada kelompok yang melawan apa yang mereka inginkan. Sebenarnya kan banyak produk-produk intoleran yang dipakai oleh MUI sebagai kekuatan, dan nyatanya banyak pengurus mereka yang seperti Profesor salah satu yang sangat kuat pada waktu itu sebagai sekretarisnya, saya lupa namanya, tapi dia adalah orang yang sangat berpengaruh di dalam kelompok khilafah. Jadi kita yang ada ini mengharapkan supaya jangan putus keinginan kita untuk tetap menyuarakan. Dan kalau tidak, ya Indonesia, Ibu Pertiwi akan menjadi kenangan yang sangat memalukan. Karena Indonesia ini adalah dibentuk daripada kekuatan semua kesatuan daripada rakyat Indonesia. Tidak mudah untuk mempersatukan Indonesia karena kita itu adalah maritim nation, bukan suatu negara yang sama dengan Amerika Serikat. Sedangkan Eropa yang boleh dibilang satu, pecah karena tidak ada kebersamaan. Nah, kalau kita Indonesia, kita mensyukuri meskipun kita berbeda suku, beda agama, tapi masih bisa bersatu secara nasional hingga saat ini. Nah, ini kita pertahankan, jangan dibiarkan kalah dengan pengaruh-pengaruh kadrun dan khilafah. Dan satu hal yang tadi disinggung oleh salah satu pembicara mengenai adanya partai yang sebenarnya menyuarakan kelompok-kelompok kita. Tapi dalam kenyataan justru mereka lebih menyokong kelompok yang menentang kebersamaan Indonesia. Ya, taruhlah seperti ya PDS pada waktu itu. Ya, kita tahu Pak Royandi Hutasoit seorang yang sebenarnya jujur ingin memunculkan sesuatu ya kekuatan politik dalam ikut serta membangun Indonesia, tetapi yang terpilih orang-orang yang tidak memikirkan itu. Jadi disinilah yang pentingnya itu penekanan soal Pancasila, karena kebanyakan ini Pancasila itu retorika, tidak ada yang benar-benar memahami bahwa suatu keyakinan sama dengan keyakinan kita beragama. Kita meyakini betul bahwa tidak ada yang akan bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus, misalnya. Nah, Pancasila juga harus diyakini seperti itu, supaya memang kita bukan hanya menyebutkan itu dari 5 filosofi bangsa, tetapi kita dengan sungguh mengaplikasikan dalam hidup. Nah, masalah di sini adalah orang-orang kita sendiri yang menyatakan wakil-wakil daripada golongan minoritas. Nyatanya mereka lebih mensupport, ya seperti PKS, memang itu betul. Dan partai-partai lain, mana ada daripada kelompok minoritas yang pernah bersuara menentang ketidakadilan. Paling tidak yang nyata sekarang sebagai momentum itu menentang penahanan daripada KC. Sampai saat ini tidak ada satupun. Dan termasuk orang-orang yang boleh dikatakan cukup ternama di Indonesia, para lawyer, orang-orang yang bekas dalam pimpinan pemerintahan, semua diam karena merasa ya takut untuk ini. Bahkan mereka kalau bisa ya mencari kekuatan di dalam pemerintahan. Ini salah. Jadi saya bersyukur adanya channel dari Pak Pol dan kita semua. Jadi secara konsisten menuntut keadilan, karena selama ini kita merasakan tidak ada keadilan di Indonesia. Oleh sebab itu memerangi khilafah di Indonesia hanya beberapa cara. Pertama, putuskan semua tali-tali korupsi yang ada, karena kebanyakan mereka itu menuntut untuk dapat menduduki suatu jabatan hanya satu tujuan, mencuri, merampok uang rakyat. Untuk apa? Memperkuat kelompok mereka, partai mereka, dan bahkan untuk
aksi-aksi teror yang diadakan. Jadi nonsen kalau seperti Egy Sujana, Yusuf Anwar Abbas, Yusuf Kala yang bilang itu khilafah itu beda dengan dulu. Makin rusak justru. Karena itu adalah suatu ajaran filosofi yang kalau tidak sependapat dengan mereka punya pandangan, itu kafir. Kafir bagi mereka. Jadi orang lain dianggap semua haram. Jadi ini yang harus kita tetap tuntutan, kita mensupport tuntutan-tuntutan nasionalis, dan kita meyakini masih banyak sesungguhnya, tetapi tidak tersalurkan olehnya. Ini adalah perang narasi yang kita sampaikan khusus kepada Pak Jokowi. Sambut masukan-masukan daripada kawan-kawan yang menentang orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan dengan merampok uang rakyat, termasuk mereka yang sejak zaman Soeharto harus dibasmi, dan juga zaman SBY. Karena dengan kekuatan uang, semua mereka memungkinkan jadi menjadi halal bagi yang haram. Jadi ini mungkin masukan saya, Pak Pol, supaya kita serius untuk jangan putus-putus meskipun diulang-ulang, karena ya memang mereka panas telinga untuk mendengarkan ini, dan termasuk para wakil-wakil kita yang duduk di dalam posisi kehormatan wakil rakyat. Tolonglah jangan memikirkan diri sendiri dan keluarga. Kalian itu adalah wakil rakyat, jangan karena dengan kenyamanan, dengan gaji yang besar tanpa ada pekerjaan yang signifikan, menutup diri dan bahkan berkoalisi dengan orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Kalian dipilih bukan dengan tujuan itu, untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran demi rakyat, bukan untuk mencuri uang rakyat dan justru menekan dan membingungkan orang-orang yang kalian wakili sebagai konstituen dalam suatu daerah, mulai dari gubernur sampai kepada RT. Terima kasih Pak Pol. Berkati.